Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunitus Kurniawan dari SGD 1, Modul GIT FK Angkatan 2018. Baik, pada hari ini saya akan melakukan PTA pada LPM 1 ini dengan materi gaster dan duodenum. Baik, pertama saya akan mempresentasikan untuk gaster. Nah, untuk gaster atau lambung atau ventriculus itu merupakan saluran dari pencernaan yang melebar dan mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk menyimpan makanan, kemudian yang kedua mencampur makanan untuk membentuk gimus yang setengah padat, kemudian fungsi yang ketiga yaitu mengatur kecepatan pengiriman gimus ke usus halus sehingga pencernaan dan absorpsi yang efisien dapat berlangsung. Kemudian untuk letak dari gaster yaitu ini merupakan letak anatomi dari gaster. Kemudian sebagian besar dari gaster terletak di bawah iga-iga bagian bawah. Kemudian dia juga membentuk seperti huruf J. Ini dilihat seperti membentuk huruf J. Kemudian dia mempunyai 2 lubang, yaitu ostium cardiacum dan ostium pyloricum. Kemudian gaster ini juga mempunyai 2 kurvatura, yaitu kurvatura mayor dan kurvatura minor. Kemudian juga gaster memiliki 2 permukaan, yaitu permukaan bagian posterior dan juga anterior. Baik, kemudian saya akan melanjutkan untuk anatomi dari gaster, yaitu untuk anatomi yang pertama ini merupakan bagian esofagus. Kemudian yang di sini ini merupakan incisura cardialis di sini. Kemudian ada pars cardiaca. Lalu di bagian sini ada kurvatura minor. Terus di sini bagian sini merupakan musculus sphincter pylori. Terus di sini ini merupakan fundus gastricus. Terus kalau di sini ini merupakan corpus gastricum. Kemudian untuk pada gaster bagian sini ini merupakan antrum pyloricum. Terus canalis pyloricus, dan pada lengkung gaster ini merupakan incisura angularis. Nah, kemudian untuk anatomi gaster yang lain yaitu bagian sini yaitu tetap esophagus. Kemudian ini merupakan lengkung di atas incisura cardialis. Terus bagian sini ini merupakan gaster kalau dilihat dari ventral. Ini merupakan mukosa dinding posterior lambung. Ini merupakan fundus gastricus. Terus di sini plica gastrica. Kemudian di pinggir bagian sini ini kurvatura gastricum. Kemudian untuk bagian sini ini merupakan corpus gastricum. Baik. Kemudian untuk lambung itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada pars cardiaca. Yaitu di sebelah sini. Ini merupakan pars cardiaca. Kemudian pars cardiaca ini merupakan bagian gaster yang dia berhubungan dengan esophagus. Dia berhubungan di mana di dalamnya terdapat ostium cardiacum. Kemudian untuk bagian-bagian yang kedua yaitu ada fundus gastricus. Fundus gastricus di sebelah sini. Ini merupakan fundus gastricus. Nah, fundus gastricus ini merupakan bagian gaster di sebelah dekstra pars cardiaca yang berupa dilatasi atau konveksitas ke arah kranial yang dibatasi bidang horizontal. Dia fundus gastricus ini melalui incisura cardiaca dengan corpus gastricum pada bagian caudalnya. Kemudian ada corpus gastricus. Corpus gastricus yaitu di bagian sini. Ini merupakan corpus gastricus.
Corpus gastricus ini merupakan bagian yang paling besar dari anatomi gaster, yang letaknya yaitu setinggi ostium cardiacum sampai dengan incisura angularis. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu pars pylorica. Pars pylorica ini merupakan bagian gaster yang terdiri dari dua bangunan, yaitu antrum pyloricum dan pylorus. Kalau antrum pyloricum itu sendiri merupakan bagian dari lambung yang dia berbentuk seperti tabung. Sedangkan kalau pylorus itu terdapat di dalamnya itu ada ostium pyloricum. Kemudian ada juga curvatura minor. Curvatura minor itu di sebelah sini. Ini merupakan curvatura minor. Dia membentuk bagian lateral di bagian dekstra dari lambung atau gaster yang terbentang dari ostium cardiacum sampai pylorus. Kemudian ada juga curvatura mayor, yaitu dia jauh lebih panjang daripada curvatura minor. Dia terbentang dari sisi bagian sinistra ostium cardiacum. Terus kemudian ada juga membran mukosa lambung. Dia tebal, terus banyak pembuluh darah, terus dia terdiri dari banyak rugai, terutama longitudinal, arahnya itu longitudinal. Kemudian lipatan memendek bila gaster ini meregang. Baik, kemudian saya menjelaskan tentang batas-batas lambung. Batas dari lambung bagian anterior itu ini kan merupakan lambung atau gaster. Batas dari anteriornya yaitu ada dinding anterior abdomen, kemudian ada arcus costa sinistra, terus ada paru-paru sinistra, kemudian pleura, terus diafragma dan lobus sinistra hipar. Nah, untuk bagian posteriornya, untuk batas-batas dari gaster yaitu bursa omentalis, terus diafragma, terus limfa, kemudian ada kelenjar suprarenal sinistra dan pankreas, kemudian ada juga kolon transversum. Kemudian untuk vaskularisasi dari gaster, untuk arterinya yaitu ada arteri gastrica dextra. Dia di curvatura minor, cabang dari arteri hepatica propria. Kemudian ada juga arteri gastrica sinistra di curvatura minor gaster, yaitu cabang dari truncus coeliacus. Lalu gastroepipoica yaitu atau gastromentalis dextra. Ini merupakan gastromentalis dextra bagian sini. Di curvatura mayor dia cabang dari arteri gastroduodenalis. Arteri gastroduodenalis. Kemudian ada arteri gastroepipoica atau gastromentalis bagian sinistra. Dia di curvatura minor gaster. Ini merupakan gastromentalis sinistra. Arteri gastromentalis sinistra. Dia cabang dari arteri lienalis. Kemudian ada arteri gastrica brevis. Ini merupakan arteri gastrica brevis. Dia merupakan di fundus gaster. Dia cabang dari arteri lienalis. Ini arteri lienalis. Dia arteri gastrica brevis merupakan cabang dari arteri lienalis. Kemudian untuk venanya, dia vena yang mendarai gaster. Yang pertama ada vena gastroepipoica dextra. Gastroepipoica dextra atau gastromentalis. Dia akan bermuara ke vena mesenterica superior. Mesenterica superior di bagian sini. Kemudian ada vena gastroepipoica bagian sinistra dan juga vena gastrica brevis. Ini merupakan vena gastrica brevis dan dia merupakan akan bermuara ke vena lienalis atau vena splenica. Kemudian yang ketiga ada vena gastrica dextra et sinistra. Dia akan bermuara ke vena porta.
Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai duodenum. Untuk letak dari duodenum itu di sebelah sini. Ini merupakan duodenum. Nah, dia jika di caster dibuka, dia baru kelihatan utuh bagian dari duodenum. Nah, duodenum sendiri ini berbentuk seperti huruf C. Dia memiliki panjang kurang lebih 25 cm yang menghubungkan gaster dengan jejunum. Nah, duodenum ini dia melengkung membentuk huruf C tadi pada di sekitar kaput pankreas. Kemudian 2,5 cm pertama duodenum menyerupai gaster karena di permukaan anteriornya dan posteriornya diliputi peritoneum dan memiliki omentum minus yang melekat pada pinggir atas dan omentum dan omentum maius yang melekat pada pinggir bawahnya. Nah, untuk bagian-bagian dari duodenum itu ada yang pertama bagian pars superior. Ini merupakan pars superior dari duodenum. Bagian pars superior ini memiliki panjang sekitar 5 cm. Bagian pars superior ini dimulai dari pilorus dan berjalan ke atas dan juga ke belakang pada sisi kanan vertebra lumbalis 1. Terus untuk batas-batas dari pars superior duodenum ini yaitu untuk pada anteriornya yaitu lobus quadratus hepar dan vesica velea. Untuk posteriornya bursa omentalis, terus arteri gastroduodenalis, kemudian ductus choledochus dan vena porta, dan juga vena cava inferior. Kemudian bagian superiornya dia berbatasan dengan foramen epiploiocum Winslow, dan juga batas inferiornya yaitu kaput pankreas. Nah, untuk bagian yang kedua dari duodenum yaitu pars descendens. Ini merupakan bagian dari pars descendens. Pars descendens ini memiliki panjang sekitar 8 cm. Dia berjalan ke bawah di depan hilus dari ren bagian dextra di sebelah kanan vertebra lumbalis kedua dan ketiga. Untuk batas-batasnya, batas dari anteriornya dia merupakan berbatasan dengan lobus dextra hepar, terus colon transversum, dan juga fundus gandum empedu. Kemudian untuk posteriornya berbatasan dengan hilus ren dextra dan juga ureter dextra. Lalu bagian medialnya ada kaput pankreas. Untuk lateralnya dia berbatasan dengan colon ascendens dan lobus dextra hepar dan juga flexura coli dextra. Kemudian untuk bagian ketiga dari duodenum yaitu ini merupakan bagian ketiga yaitu pars horizontalis. Untuk panjang dari pars horizontal ini dia memiliki panjang 8 cm. Terus bagian pars horizontal ini ke kiri pada bidang subcostalis mengikuti pinggir dari bawah kaput pankreas. Dia terletak setinggi vertebrae lumbal 2 dan memiliki batas-batas. Untuk anteriornya yaitu pangkal mesenterium pada usus halus. Kemudian batas-batasnya juga ada jejunum, terus ada vasa mesenterica superior. Dan untuk batas posterior dari pars horizontal ini yaitu ureter dextra, kemudian musculus psoas bagian dextra, dan juga vena cava superior. Lalu untuk batas superiornya yaitu kaput pankreas. Dan untuk batas inferiornya yaitu lekukan pada jejunum. Untuk bagian yang keempat yaitu pars ascendens. Ini merupakan pars ascendens. Dia memiliki panjang sekitar 5 cm. Kemudian pars ascendens ini berjalan ke atas dan ke sinistra dan kemudian memutar ke depan pada perbatasan duodenum dan juga jejunum. Pada bagian perbatasan ini terdapat yaitu lipatan yang dinamakan ligamentum traits. Dia berjalan ke atas di sebelah kanan krus diafragma dan menahan
Junstora duodeno jejunalis pada lipatannya. Terus dia terletak setinggi pars ascendens ini terletak setinggi vertebrae lumbar 1 dan atau 2. Kemudian untuk batas-batas dari pars ascendens yaitu anteriornya berbatasan dengan mesenterium dan lekukan jejunum. Kemudian untuk posteriornya dia ada pinggir dari aorta sinistra dan juga medial musculus psoas sinistra. Lalu untuk vaskularisasi dari duodenum, untuk pars posterior dari pars superior duodenum, dia divaskularisasi oleh rami superior pankreatico duodenalis, cabang dari arteri gastroduodenalis. Kemudian juga dari arteri retroduodenalis, cabang dari arteri gastroduodenalis dextra. Kemudian dari bagian duodenum yang lain mendapatkan suplai dari arteri mesenterica superior. Terus kalau venanya dia di sebelah superior ke vena porta, sedangkan bagian inferiornya bermuara ke vena mesenterica superior melalui vena pankreatico duodenalis inferior. Nah, pada kedua vena tersebut terdapat pada bidang di antara bagian konkav duodenum dan kabut pankreas. Kemudian untuk inervasi dari duodenum, dari cabang-cabang plexus coeliacus yang mengandung yang parasimpatisnya yaitu nervus vagus dan simpatisnya segmen T6 sampai T12. Baik, sekian presentasi untuk PTA LBM 1. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.